Salam dan bahagia, saya Katerina Cindy Flaherty dari Padepokan 83. Berikut proker individu saya tentang regulasi dan manajemen waktu sebagai kunci mengatasi prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi itu? Secara bahasa, istilah prokrastinasi berasal dari bahasa Latin procrastination dengan awalan pro yang berarti mendukung maju atau bergerak maju dan akhiran krastinus yang berarti keputusan hari esok. Jadi, prokrastinasi dapat diartikan menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Definisi tersebut memiliki makna yang sama dengan yang dikemukakan oleh Brown dan Holzman bahwa prokrastinasi adalah seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk menunda atau tidak segera memulai suatu pekerjaan menghadapi pekerjaan atau tugas. Prokrastinasi sendiri bisa dikatakan sebagai perilaku menunda suatu pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Penundaan pekerjaan yang dilakukan dalam prokrastinasi tidak muncul begitu saja. Kebanyakan dari yang melakukan penundaan memiliki alasan kenapa menunda pekerjaannya atau tidak mampu menyelesaikan tugas yang diterimanya, bahkan sengaja tidak mengerjakan tugasnya tersebut. Faktor-faktor mempengaruhi prokrastinasi. Yang pertama, tentunya ada manajemen waktu. Seseorang yang melakukan prokrastinasi menunjukkan bahwa dia tidak mampu mengolah waktu dengan bijak. Ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh distorsi pada lingkungan, seperti kebisingan, meja belajar yang berantakan, atau mengerjakan tugas di tempat tidur, atau pengaruh cahaya dalam ruangan, atau sebagainya. Berikutnya, ketakutan dan kecemasan terkait dengan kegagalan. Terakhir, kurang yakin terhadap kemampuan yang dimiliki. Regulasi diri sebagai kunci mengatasi prokrastinasi. Bandura sendiri percaya bahwa seorang individu akan menggunakan strategi tertentu di dalam regulasi dirinya. Regulasi diri yang baik terjadi ketika seseorang asisten itu menyadari pentingnya kerja keras dan berprestasi bagi diri dan orang lain. Aktif mengenal diri, memiliki strategi untuk mencapai tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Serta asisten tersebut mampu mengatasi hambatan-hambatan internal dan eksternal dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Keterlibatan proaktif dalam belajar digunakan di mana pembelajar sendiri dapat mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan berorientasi pada tujuan, bukan kemampuan atau keterampilan, melainkan proses pengarahan pada diri. Regulasi diri dalam belajar. Kesadaran diri, motivasi diri, dan keterampilan menggerakkan perilaku diri untuk mengimplementasikan pengetahuan secara tepat. Lebih dari sekedar pengetahuan tentang keterampilan belajar, bukan sifat yang dimiliki seseorang, meliputi proses yang digunakan dalam beradaptasi dengan tiap tugas. Regulasi diri terdiri dari goal setting, selecting strategies to attain those goals, monitoring progress, restructuring if the goals are not being met, self-evaluating the methods selected, adapting future methods selected, adapting future methods based on what was learned. Selain itu juga, manajemen perlu ada di dalam mengatasi prokrastinasi, seperti yang sudah disinggung di awal tadi. Manajemen waktu, menurut Frederick Winslow Taylor, manajemen waktu adalah sebuah proses pencapaian tujuan untuk kehidupan sebagai hasil dari mengenyampingkan kegiatan yang kurang bermanfaat dan memakan banyak waktu. Menurut Davidson, manajemen waktu adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Manfaat dari adanya manajemen waktu itu
sendiri, yaitu pertama meningkatkan kepuasan penyelesaian tugas, menghindari kecemasan, meningkatkan produktivitas tugas, meningkatkan produktivitas yang lebih baik, meningkatkan komunikasi pribadi. Berikutnya, teknik atau metode apa yang bisa untuk kita memanage waktu dengan baik. Yang pertama, teknik Pomodoro. Pencetusnya sekitar tahun 1980-an oleh Francesco Cirillo, menggunakan dengan sistem batasan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Anda mungkin bisa saja memberi batasan waktu tertentu, misalnya 25 menit tahap pertama. Setelah itu dalam waktu 25 menit itu, Anda mencatat mengenai pekerjaan apa saja yang sudah berhasil selesaikan. Setelahnya, tahap 1 selesai, Anda memperoleh hadiah, yaitu istirahat selama 5-10 menit sebelum masuk tahap kedua. Bisa dilihat seperti gambar di samping, bagaimana dari proses menyusun pekerjaan, mengerjakan, mencatat, dan sampai di mana kita bisa beristirahat setelah melakukan pekerjaan yang sudah kita list sebelumnya. Berikutnya ada metode bullet journal, menulis rencana, melaksanakan, dan mengingat apa saja yang akan dikerjakan. Kemudian dituliskan di notes atau buku, atau mungkin Anda bisa hias atau sekedar ditulis saja. Setelah beberapa waktu, 1-3 hari, bisa dilihat mana tugas yang tertunda dan selesai. Metode Bujo ini memerlukan simbol untuk mengidentifikasi status tugas Anda. Seperti contohnya, bisa diberikan checklist atau stabilo pada kolom tugas yang selesai dan beri tanda silang atau tidak diberi warna pada kolom tugas yang belum selesai. Kemudian, setelah melakukan checklist atau stabilo pada tugas yang sudah selesai maupun tugas yang belum selesai, itu kita bisa memantau kemampuan diri kita sendiri. Kita nih bisa menyelesaikan tugas dengan baik atau tidak. Dan dengan metode Bujo ini atau bullet journal, secara tidak langsung kita diingatkan dengan tugas setiap harinya, dan tentunya kita akan mempunyai target untuk bisa menyelesaikan semua tugas tersebut. Bagaimana sih cara membentuk kebiasaan baik untuk mengurangi perilaku prokrastinasi? Itu bisa dilakukan dengan salah satu metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan memilih metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya dapat memperbaiki manajemen waktu Anda. Sebelum memilih, tentunya kita memikirkan metode apa yang menyenangkan bagi diri kita. Misal, saya lebih senang menggunakan metode Bujo. Kenapa? Karena menggunakan metode bullet journal ini itu memudahkan saya dengan ada checklist atau stabilo yang mempermudah saya mengetahui tugas-tugas yang sudah selesai. Kemudian setelah Anda memilih metode yang menyenangkan menurut
Anda dapat mencoba dan mulai biasakan kurang lebih menumbuhkan kebiasaan itu hingga 3 bulan. Setelah 3 bulan dicoba, berikutnya bisa dilihat hasilnya. Apakah ada kemajuan atau kemunduran. Begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.